Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai optika geometri cermin dan lensa. Soal yang pertama, sebuah benda diletakkan pada jarak 20 cm di depan cermin cembung dengan jarak fokus 20 cm. Tentukan letak, perbesaran, dan sifat bayangan yang terbentuk. Di sini yang diketahuinya adalah jarak benda di depan cermin, jadi S sama dengan 20 cm. Kemudian jarak fokusnya adalah ini. Jadi di sini adalah fokus dari cermin cembung. Maka di sini F sama dengan min 20 cm. Di sini negatif karena cermin cembung ini adalah cermin negatif. Yang ditanyakan adalah letak bayangan. Jadi di sini S aksen sama dengan berapa? Kemudian perbesaran bayangan yaitu M sama dengan berapa? Dan sifat bayangan. Jadi di sini adalah sifat bayangannya, yaitu bagaimana. Jadi ini yang ditanyakan. Kemudian kita jawab. Untuk mencari S aksen ini, kita akan menggunakan rumus fokus. Jadi di sini adalah 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Jadi kita menggunakan rumus ini untuk mencari S aksennya. Jadi di sini 1 per min 20 sama dengan 1 per 20 ditambah dengan 1 per S aksen. Kemudian di sini ini 1 per 20-nya kita pindahkan ke sini. Jadi di sini min 1 per 20 dikurangi dengan 1 per 20 sama dengan 1 per S aksen. Maka di sini 1 per S aksen sama dengan ini min 1, ini min 1. Dan di sini penyebutnya sudah sama, maka bisa dijumlahkan. Jadi di sini adalah min 2 per 20. Maka S aksennya yaitu sama dengan ini kita balik, yaitu 20 dibagi dengan min 2. Hasilnya adalah min 10. Jadi min 10 cm. Jadi ini letak bayangannya yaitu min 10 cm. Di sini negatif karena sifatnya adalah maya. Jadi di sini negatif sifatnya maya atau di belakang cermin. Kemudian kita cari nilai M-nya, perbesaran bayangannya, yaitu M sama dengan canda mutlak S aksen per S. Jadi ini rumus M-nya. Jadi di sini sama dengan canda mutlak S aksennya adalah ini. Jadi min 10 per S-nya adalah ini 20. Jadi ini, kemudian hasilnya adalah, karena di sini ada tanda mutlak, maka hasilnya adalah positif. Di sini adalah, ini nolnya habis, jadi hasilnya adalah 1 per 2. Jadi setengah, atau di sini 0,5 kali. Jadi perbesarannya adalah 0,5 kali. Kemudian kita akan menentukan sifatnya. Jadi ini sifat bayangannya, yaitu yang pertama adalah ini, negatif. Jadi ini adalah maya. Jadi maya atau di belakang cermin. Karena maya atau di belakang cermin ini nih, maka tegak bayangannya. Jadi karena di belakang cermin atau maya, jadi bayangannya adalah tegak. Kemudian di sini perbesarannya adalah kurang dari 1. Jadi perbesaran ini jadi M-nya kurang dari 1. Jadi 0,5 ini kurang dari 1, maka ini hasilnya adalah diperkecil. Jadi sifat bayangannya adalah maya tegak diperkecil. Jadi ini sifat bayangannya. Kemudian soal berikutnya, suatu benda setinggi 8 cm diletakkan 15 cm di depan sebuah cermin cembung yang memiliki jari-jari kelengkungan 45 cm. Tentukan letak, perbesaran, tinggi bayangan, dan sifat-sifatnya. Di sini yang diketahuinya adalah tinggi bendanya. Jadi di sini H sama dengan 8 cm. Kemudian ini diletakkan di depan sebuah cermin. Jadi S sama dengan 15 cm. Kemudian jari-jari kelengkungannya yaitu R sama dengan 45 cm. Di sini adalah cermin cembung, maka jari-jari kelengkungannya ini adalah negatif. Jadi karena cermin cembung, jari-jari kelengkungannya adalah negatif, karena cermin cembung ini adalah cermin negatif. Kemudian yang ditanyakan adalah letak bayangannya.
jadi S aksen sama dengan berapa, kemudian perbesarannya, jadi M sama dengan berapa, kemudian tinggi bayangannya, yaitu H aksen, jadi sama dengan berapa, kemudian sifat-sifatnya. Jadi di sini adalah sifat bayangannya, yaitu bagaimana. Kemudian kita akan jawab satu persatu. Di sini kita jawab S aksennya dengan menggunakan rumus jarak fokus, yaitu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Di sini kita cari terlebih dahulu fokusnya. Jadi fokusnya ini yaitu sama dengan rumus fokus adalah setengah dikali dengan R. Jadi sama dengan setengah dikali dengan R-nya ini adalah min 45. Maka hasilnya adalah min 22,5 cm. Jadi ini jarak fokusnya atau jarak fokus cermin cembungnya. Kemudian kita masukkan ke sini. Jadi di sini 1 per min 22,5 sama dengan S-nya adalah ini. Jadi 1 per 15. Kemudian ditambah dengan 1 per S aksen. Kemudian di sini 1 per 15-nya kita pindahkan ke sini. Jadi di sini adalah min 1 per 2,5. Kemudian ini pindah jadi min 1 per 15. Jadi di sini sama dengan 1 per S aksen. Maka di sini 1 per S aksen sama dengan ini kita samakan penyebutnya. Jadi di sini 22,5 dan di sini 15. Maka yang bisa dibagi dengan angka ini adalah 45. Jadi 45 dibagi 22,5 adalah 2, maka dikali 1, jadi di sini min 2. Kemudian 45 dibagi 15 adalah 3, maka 3 dikali 1 adalah 3. Jadi di sini min 3. Jadi di sini 1 per S aksen sama dengan min 2, min 3, ini dijumlahkan jadi min 5 per 45. Jadi S aksennya sama dengan, di sini kita balik, jadi 45 dibagi dengan min 5. Jadi hasilnya adalah min 9 cm. Jadi ini S aksennya. Di sini negatif karena sifatnya adalah maya. Jadi ini negatif ini adalah sifatnya maya atau di belakang cermin. Kemudian kita jawab M-nya. Jadi di sini M sama dengan tanda mutlak S aksen per S. Jadi sama dengan tanda mutlak S aksennya adalah ini, min 9 per S-nya adalah ini, 15. Ini tanda mutlak. Jadi sama dengan, di sini karena ada tanda mutlak maka hasilnya adalah positif. Jadi di sini 9 per 15 ini bisa disederhanakan dengan cara dibagi 3. Jadi di sini 3 per 15 bagi 3 adalah 5. Jadi 3 per 5. Atau di sini 3 dibagi 5 adalah 0,6. Jadi ini perbesarannya 0,6 kali. Jadi ini perbesarannya. Kemudian kita cari tinggi bayangannya. Jadi rumus tinggi bayangan ini adalah diambil dari rumus perbesaran, yaitu M sama dengan H aksen dibagi dengan H. Jadi ini rumus perbesaran bayangannya. M-nya di sini adalah 0,6 sama dengan H aksennya ini kita cari tinggi bayangannya. Jadi H-nya ini adalah 8. Jadi di sini 8. Maka H aksennya sama dengan ini kita kalikan. Jadi 0,6 dikali dengan 8. Hasilnya adalah 4,8 cm. Jadi ini tinggi bayangannya, yaitu 4,8 cm. Kemudian kita tentukan sifat bayangannya. Jadi di sini sifat bayangannya, yaitu di sini adalah maya, karena negatif S aksennya. Jadi di sini maya. Kemudian karena di sini adalah maya, maka bayangannya itu adalah tegak. Jadi maya tegak. Kemudian kita lihat perbesarannya, di sini adalah kurang dari 1. Karena kurang dari 1, maka diperkecil. Jadi bayangannya adalah diperkecil karena perbesarannya kurang dari 1. Jadi sifatnya adalah maya tegak diperkecil. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai cermin cembung.